ada satu perkumpulan, kemudian di dalam perkumpulan itu orang-orang berzikir. Syafiq Riza Basalamah dan juga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas melecehkan zikir setelah sholat. Apakah hal tersebut layak diucapkan oleh seorang ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini saya ingin membahas, ya bisa dibilang lanjutan dari video yang sebelumnya. Video yang sebelumnya saya membahas doa bersama, baik itu secara mutlak di satu acara atau suatu perkumpulan gitu, ataupun setelah sholat. Di video ini saya ingin membahas tentang zikir berjamaah, baik itu setelah sholat ataupun zikir yang dilakukan secara umum saja. Jadi ada satu perkumpulan, kemudian di dalam perkumpulan itu orang-orang berzikir. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Apakah ada anjurannya? Ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Karena memang ini sudah sepaket. Dari Salafi Wahabi itu membid'ahkan atau menyesatkan orang yang berdoa bersama maupun orang yang berzikir bersama. Maka dari itu kita akan langsung masuk ke video cuplikan dari Ustadz Salafi Wahabi yang menyalahkan hal tersebut. Saya sengaja memberikan cuplikan video Ustadz yang lain karena memang saya ingin menunjukkan bahwa banyak Ustadz-Ustadz Wahabi yang menyalahkan hal tersebut. Tidak hanya satu orang yang kemarin kita bahas, yaitu Ustadz Maududi Abdullah. Yang kali ini saya ingin memberikan cuplikan video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan juga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yang pertama kita akan tampilkan adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Nggak ada contoh. Zikir yang berjamaah bersama-sama nggak ada contoh dari Nabi. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Jadi majelis zikir dengan berjamaah nggak ada contoh. Dan kita disuruh berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang dan setiap waktu. Nggak mesti dipimpin, nggak mesti dikomando. Ada zikir pagi kita baca masing-masing. Zikir sore, ada zikir kita keluar, kita masuk masjid ada zikir masuk masjid, keluar masjid ada zikir masuk masjid, masuk WC ada zikirnya, keluar juga ada zikirnya. Kita sambil bawa mobil, bawa motor sambil berzikir bisa. Nggak mesti berjamaah. Karena nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Itu adalah video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang menyebutkan bahwa zikir berjamaah itu tidak ada contoh dan hal tersebut bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Baik itu waktu sambil berjalan, sambil kita mengendarai alat transportasi dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke video yang selanjutnya, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Di video ini beliau terkesan melecehkan zikir setelah sholat. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Bahan macam-macam lah, yang sholawat kepada Rasulullah SAW, zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasulullah SAW. Beliau sebutkan zikir berjamaah yang ketika beliau melontarkan pertanyaan apa yang biasanya diperbuat oleh manusia, jamaahnya menyebutkan zikir berjamaah. Tetapi apa jawaban Ustadz Syafiq Basalamah? Nyanyi rame-rame. Zikir disamakan dengan nyanyi rame-rame. Apakah hal tersebut layak diucapkan oleh seorang ustadz yang ngakunya adalah ustadz yang paling sunnah, yang memegang ajaran Nabi ini dengan kuat-kuat? Memang kita sebutkan ada hadis yang menyebutkan zikir itu boleh sir atau dibaca pelan. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tada'una asamma wa ala ghaiban walakin tada'una sami'an basiran. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ringankanlah atas diri kalian, maksudnya adalah dengan suara yang ringan atau pelan gitu ya. Fa innakum la tada'una asamma wa la ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tidak mendengar dan tidak kepada yang gaib. Walakin tada'una sami'an basiran. Tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Itu memang ada hadisnya seperti itu. Tetapi kita sebutkan bahwa zikir secara keras dan juga berjamaah itu juga ada hadisnya. Kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, punya kami di halaman 411. Ya. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam Babu Fadli Zikri wal Hasi alaihi. Di sini nomor hadisnya adalah 1435. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala
Ini berarti hadis qudsi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda dhanni abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Hadis ini menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi," sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya pada saat dia mengingatku atau dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi, dan jika dia berzikir kepadaku secara pelan, gitu ya, nafsihi, zakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya secara pelan juga. Atau sebagian ulama menyebutkan Allah akan memberinya pahala dan juga rahmat secara sembunyi-sembunyi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan jikalau hambaku ini berzikir kepadaku di khalayak ramai atau secara bersama-sama dengan suara keras, maka aku juga akan menyebutnya di kalangan yang lebih mulia, yaitu para malaikat. Itu hadis yang pertama. Kemudian masih di kitab yang sama, Riyadhus Shalihin, di dalam Babu ma yaqulu inda naumihi wastiqadihi, yaitu hadis di nomor 1448. Wa anhu ay an Abi Hurairah, karena di hadis sebelumnya menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah. Wa anhu wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga dari sahabat Abi Sa'id. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidaklah duduk satu kaum berzikir kepada Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat akan mengelilinginya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga rahmat Allah meliputi mereka. Wa nazalat alaihi sakinah, dan diturunkan atas mereka sakinah atau ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 1450, kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dikeluarkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum, qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Qala Allahi ma ajlasakum illa dhalika, qalu alillahi ma ajlasana illa dhalika. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Rawahu Muslim. Kita bacakan artinya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan suatu perkumpulan dari sahabatnya. Kemudian beliau berkata, ma ajlasakum, apa yang mendudukkan kalian seperti ini? Qalu jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Kami duduk berzikir kepada Allah dan kami bersyukur, wa nahmaduhu ala ma hadana, dengan apa yang menunjuki kami kepada Islam dan apa yang dianugerahkan dengannya kepada kami. Qala Allahi ma ajlasakum illa dzalika. Kemudian Rasulullah menjawab, kalian tidak duduk kecuali hal tersebut. Qalu alillahi ma ajlasana illa dzalika. Betul ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali hal tersebut. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Rasulullah pun menjawab lagi, sesungguhnya aku tidak membebankan hal tersebut kepada kalian. Walakinnahu atani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi datang kepadaku Jibril sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani, dan beliau Jibril itu mengabarkan kepadaku annallaha yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah itu membanggakan kalian di sisi para malaikat atau di depannya para malaikat.
Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita berikan hadis lagi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibni Abbasin qala anna rafa'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang telah selesai sholat maktubah atau sholat fardu itu sudah ada pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu a'rifun qida'a sholati Rasulillahi bitakbiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aku mengetahui selesainya Rasulullah dalam sholat dengan takbir yang dibaca dengan suara keras. Jadi tidak mungkin sahabat Nabi ini tahu bahwa Rasulullah bertakbir setelah sholat kecuali dengan suara yang keras. Jadi kita sebutkan bahwasanya memang ada tuntunan bahwa zikir itu dengan suara yang pelan. Dan juga ada pula zikir secara keras dan juga berjamaah. Maka bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Di dalam kitab Ruhul Bayan, si penulis menyebutkan pendapat dari Imam An-Nawawi atas hal ini, yaitu ketika ada riwayat zikir secara jahar atau keras dan juga zikir secara sir atau pelan. Kita sebutkan pendapatnya Imam An-Nawawi. Waqad jama'an Nawawiyu bainal ahaditsil waridati fi istihbabil jahri bidzikri wal waridati fi istihbabil israri bihi bi anna al-ikhfa'a afdalu haitsu khafa riya'a aw azal musalluna awin naimuna wal jahru afdalu fi ghairi dzalika li anna al amalu fihi aksaru wa li anna faidatuhu tata'adda ila sami'ina wa li annahu yuqidhu qalba dzakiri wa yajma'u hammahu ila al fikri wa yasrifu sam'ahu ilaihi wa yatridun nauma wa yazida fin nasyat. Imam An-Nawawi memadukan antara hadis yang menganjurkan mengeraskan suara dan juga menganjurkan zikir secara sir atau memelankan suara. Beliau menyebutkan bahwa memelankan suara itu lebih utama sekiranya dapat menutupinya dari riya ataupun bisa mengganggu orang yang sedang sholat ataupun orang yang sedang tidur. Sedangkan mengeraskan suara itu afdol, lebih utama selain dari kedua kondisi tersebut. Alasannya beliau sebutkan perbuatan yang dilakukan lebih banyak. Kemudian faidah dari berzikir dengan suara yang keras bisa memberikan pengaruh kepada para pendengarnya. Bisa mengingatkan hati orang yang sedang berzikir. Kemudian memusatkan perhatian atau fokus untuk merenungi apa yang diucapkan atau yang dizikirkan. Kemudian mengarahkan pendengarannya kepada zikir tersebut. Jadi tidak mendengarkan hal-hal yang selain dari zikir itu. Kemudian menghilangkan kantuk dan menambah semangatnya. Bersemangat dalam berzikir ketika zikir itu keras. Itu adalah pendapat dari Imam An-Nawawi. Jadi sebetulnya zikir secara pelan atau suara yang pelan itu ada dalilnya. Kemudian zikir secara keras, berjamaah dan keras, itu juga ada dalilnya. Maka dari itu janganlah saling menyalahkan. Jika kita sudah menyampaikan dalilnya ada, di sini satu sisi dalilnya ada dan di sisi yang lain dalilnya juga ada. Dibutuhkan sikap tasamuh atau bertoleransi antara orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Jadi tidak saling menyalahkan. Baik, cukup sekian dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.